Tiba-tiba mereka mendengar suara, dan mereka berdua berbalik untuk melihat siapa itu. Mereka melihat Gron yang membawa putri yang tak sadarkan diri menuju mereka. Russell memanggil nama putri dengan keras, khawatir ada yang terjadi padanya. Elder Spiegelman terkejut melihat putri Hecate ada di lokasi mereka. Russell mengetahui bahwa dia masih hidup, dan dia bersyukur bahwa dia selamat. Russell berterima kasih kepada Gron karena telah menyelamatkan putri. Gron tersenyum dan menusukkan pedangnya. Russell menatap ke bawah dan melihat pedang Gron tertusuk di perutnya. Dia terkejut dengan pemandangan itu, dan mulai batuk darah. Elder Spiegelman terkejut dengan perubahan peristiwa ini, dan memanggil Russell. Pepper muncul untuk menyerang Gron, dan Gron terkejut karena dia tidak mengharapkannya. Sebelum naga itu bisa menyerangnya, pria bertopeng membuat portal di depan mereka, dan Pepper masuk ke dalamnya. Pria bertopeng itu berkata bahwa Pepper telah mengganggunya cukup lama, dan menyebutnya serangga. Di belakang mereka, para kaki tangan muncul melalui portal. Russell mulai merasa mengantuk saat tubuhnya mulai kehilangan kekuatan, dan dia memikirkan Pepper. Gron berbalik kepada pria bertopeng dan mengingatkannya bahwa dia mengatakan akan mengambil Spiegelman sebagai sandera. Pria itu menyarankan agar mereka juga mengambilnya sebagai sandera karena Alan tidak tahu bahwa dia telah memberontak. Tiba-tiba, Spiegelman melepaskan serangan kepada Gron dan bertanya bagaimana dia bisa berani mengkhianati mereka. Prajurit besar itu memerintahkan Spiegelman untuk diam, dan menghancurkannya ke tanah menggunakan senjatanya. Spiegelman pingsan segera dibawa berat palu tersebut. Pria bertopeng itu bertanya kepada Gron siapa wanita yang dia pegang, dan Gron memberitahunya bahwa dia adalah putri Hecate. Dia mengatakan bahwa memiliki putri berarti mengendalikan kerajaan Endymion. Gron memberitahu pria itu bahwa tindakan bodohnya hampir saja menggagalkan misi ini, dan pria itu membalas bahwa semuanya baik-baik saja selama sang putri tidak mati. Sementara mereka berbicara, Russell menyatakan kepada mereka bahwa dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Mereka berbalik kepadanya, dan dia memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan lolos. Sementara itu, dia terhuyung-huyung berdiri dan mencoba menghentikan pendarahannya. Pria besar itu memberitahu yang lain bahwa mereka akan menangani Russell, jadi dia berjalan menuju Russell dengan palunya. Russell menggunakan cincin awannya dan memanggil kabut untuk menutupi area tersebut. Pria besar itu mengingatkan Russell bahwa ini adalah pembalasan atas apa yang telah dia lakukan padanya sebelumnya, dan mencoba memukulnya. Tiba-tiba, kabut menutupi area tersebut, dan pria bertopeng menyadarinya. Ketika pria besar itu akan menghancurkan kepala Russell, dia dengan antusias berkata bahwa saatnya Russell mati. Russell hanya menatapnya dan mengaktifkan Draconification-nya. Pria itu menyadari letusan api yang tiba-tiba dari tubuh Russell, tetapi sudah terlambat. Sebuah ledakan besar api menyelimuti tempat di mana Russell dan pria itu berdiri, dan sepertinya ini adalah akhir untuk pria besar itu. Pria bertopeng menyadari api itu, dan bertanya-tanya apakah kabut itu seharusnya menghalangi penglihatan mereka. Beberapa saat kemudian, Gron dan pria bertopeng mendengar teriakan para kaki tangan lainnya melalui kabut. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat mayat-mayat mereka di lantai. Pria bertopeng itu segera membuat beberapa portal di sekeliling dirinya, dan dia berpikir bahwa ini pasti alasan mengapa mereka yang datang sebelumnya kalah. Dia merasakan peningkatan mana yang cepat melebihi akal sehat. Melalui kabut, dia melihat sepasang mata terang dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, Russell muncul di bawahnya dan menusuknya dengan tombak api. Pria bertopeng melihat ke mata Russell yang seperti naga, dan dia memberitahunya bahwa dia pada dasarnya adalah monster saat dia mulai batuk darah. Russell mengabaikannya dan hanya membuang tubuhnya yang terluka untuk menghadapi lawan berikutnya. Gron menjatuhkan putri untuk bergabung dalam pertempuran karena dia tidak bisa membiarkan ada yang selamat, agar misi tidak gagal. Dia menggunakan casting ganda dan mengeluarkan 2 pedang api berdarah. Dengan pedang di tangan, dia meminta Russell untuk melawannya. Russell melihatnya, tetapi dia menyadari bahwa waktu Draconification-nya hampir habis. Dia mengayunkan kembali tombak apinya dan bersiap untuk bertarung. Gron melompat ke arahnya dengan serangan ganda, dan Russell berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mempertaruhkan semuanya pada satu serangan. Tiba-tiba, dia melepaskan ledakan besar ke arah Jaren dan ledakan besar terjadi. Gron jatuh ke lutut. Russell terus batuk darah karena kerusakan pada organnya. Gron melihat dadanya dan melihat lubang besar di tempat jantungnya dulu berada. Dia segera runtuh dan mati. Russell mendengar suara di dekatnya dan berbalik. Dia melihat pria bertopeng masih berdiri dan tampaknya sembuh dari cedera. Pria itu bertanya pada Russell apakah dia berharap hanya pria besar yang memiliki 2 hati, dan menyebutnya orang bodoh. Pria bertopeng itu menunjuk ke Gron dan mengatakan bahwa mereka sama. Russell menatap dengan ngeri saat dia melihat letusan cahaya hijau mendadak di tempat Jaren jatuh. Pria bertopeng itu menyebutkan bahwa Gron adalah pemilik kekuatan yang setara dengan naga. Sangat mengejutkan bagi Russell, Gron berubah menjadi monster. Pria bertopeng itu memberitahunya bahwa monster itu disebut hati Chimera. Ini pasti dari objek yang diberikan oleh Archduke kepadanya. Jaren mendarat kembali di tanah, dan Russell terkejut dengan pemandangan itu. Dia menyadari bahwa skala mananya begitu besar sehingga hampir tak terukur. Gron meraih dan menggunakan kekuatannya untuk menangkap pria bertopeng itu. Dia mencekiknya dan mengangkatnya dari tanah. Jaren bertanya padanya apakah dia sengaja menyembunyikan kekuatannya agar dia bisa menggunakan hatinya. Pria itu tertawa dan mengatakan bahwa dia tahu Gron ingin menggunakannya. Pria bertopeng itu mengingatkan bahwa dia bisa melompat beberapa lingkaran berkat hati tersebut. Dia juga mengingatkan Gron bahwa dia tidak menekan Gron untuk kalah dari Russell, jadi dia tidak bisa disalahkan. Gron menjatuhkan pria itu
jatuh ke tanah, dia memberitahunya bahwa dia benar dan harus menangani orang lain terlebih dahulu. Geron meraih dan memberitahu Russell Raymond bahwa dia akan mengakhiri dia terlebih dahulu. Sebuah tangan hantu meraih Russell dan menariknya lebih dekat. Geron melilitkan tangannya di sekitar tenggorokan Russell dan bercanda bahwa dia meninggalkan kesan cukup dalam beberapa saat yang lalu. Dia berkata bahwa, pada akhirnya, dia tidak bisa melindungi apapun. Dia memberitahu Russell bahwa ini sudah berakhir, dan dia memukul penghalang gangguan spasial dengan kekuatan barunya. Penghalang itu tiba-tiba hancur, memperlihatkan celah kecil ke dalam reruntuhan. Pria bertopeng terkejut melihat bahwa Geron berhasil membuat celah dalam gangguan spasial dan berpikir bahwa Geron pasti menikmati ini. Russell memberitahu Jaren bahwa ini belum berakhir, dan dia melepaskan serangan overhead ke wajahnya. Serangan itu hampir tidak melukai Jaren, yang hanya tersenyum dan berkata bahwa dia telah mengubah pikirannya. Dia melempar Russell jauh-jauh dan berkata bahwa dia akan memberinya kematian yang pantas dia terima. Russell dilemparkan ke penghalang yang rusak, dan dia mengerang saat terkena dampaknya. Geron memberitahunya bahwa dia akan merasakan sakitnya jiwanya yang terbelah-belah di dalam celah penghalang. Penghalang itu perlahan menelan Russell sampai dia benar-benar tertelan. Geron memberitahunya untuk mati dan mengutuk ketidakmampuannya selama waktu yang tersisa. Russell berteriak saat dia dilemparkan ke penghalang. Dia terus berteriak sampai dia terbangun di rumah sakit, di mana seorang perawat bertanya padanya apakah dia bisa mendengarnya. Russell melompat, terengah-engah, dan bertanya di mana dia berada. Perawat itu memberitahunya bahwa dia ada di rumah sakit Camelot. Russell terkejut mendengar bahwa dia ada di rumah sakit, dan dia bertanya tentang pertarungan di reruntuhan. Tetapi perawat itu mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia menggenggam perawat itu dan bertanya tentang Putri dan Elder. Tetapi wanita itu tampak terkejut. Perawat lain mendekat padanya dan meminta agar dia tenang. Pria itu memberitahunya bahwa dia dibawa ke sini karena tiba-tiba menunjukkan gejala kejang saat membersihkan Museum Louvreum. Russell menatapnya bingung dan bertanya apa maksud pria itu. Russell mulai berteriak menyebut nama Pepper, dan dia bertanya di mana dia. Perawat-perawat itu tiba-tiba menenangkannya karena mereka mengira dia kehilangan akal. Russell bertanya-tanya apakah dia benar-benar kembali ke waktu sebelum dia mengalami regresi. Dia ingat jatuh ke dalam penghalang, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia yakin itu terjadi. Tiba-tiba seorang dokter muncul di belakang mereka dan menenangkan Russell dengan rantai sihir. Dokter itu meminta agar dia tenang agar mereka bisa membahas ini di tempat lain. Kemudian, di kantor dokter itu memberitahunya bahwa dia pingsan di museum dan menunjukkan tanda-tanda halusinasi yang ekstrim. Russell berkata bahwa dia tidak pernah berhalusinasi, dan dokter itu memberitahunya bahwa dia mengerti. Dia bertanya apakah dia pernah mendengar tentang sesuatu yang disebut pohon mimpi buruk, dan Russell tampak bingung. Dia mengatakan itu adalah pohon jahat yang menipu orang dengan halusinasi paling manis dan membuat mereka kelaparan di bawahnya, menggunakan tubuh mereka sebagai nutrisi. Russell bertanya apa kaitannya dengan dirinya. Jadi dokter itu memberitahunya bahwa ternyata serbuk sari dari pohon mimpi buruk yang dipamerkan di museum hari itu telah bocor. Dia mengatakan bahwa banyak orang lain juga menunjukkan tanda-tanda halusinasi selain dirinya. Russell terkejut. Jadi dokter itu mengatakan bahwa hal baiknya adalah museum akan menanggung biaya perawatan seluruhnya, dan mereka juga akan menawarkan kompensasi. Russell bertanya-tanya apakah semua yang terjadi padanya benar-benar halusinasi. Dokter itu memberinya diagnosis tertulis untuk diserahkan ke perwakilan museum untuk mengumpulkan kompensasinya. Dokter itu mendekat dan memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk bangun dari mimpinya. Russell masih terlihat ketakutan, dan dia bertanya-tanya apakah semua itu benar-benar mimpi. Dia yakin itu tidak mungkin karena pengalamannya dengan Master Daria jelas bukan mimpi. Kemudian, Russell pergi ke mansion Miss Daria. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa sensasi yang nyata tidak bisa menjadi mimpi. Tetapi para penjaga di pintu masuk memerintahkannya untuk berhenti di tempat. Russell memberitahu mereka bahwa dia datang untuk melihat Miss Daria, dan dia meyakinkan dirinya bahwa sang master akan mengenalinya. Para penjaga saling menatap dan bertanya-tanya siapa dia. Russell berdoa agar semua yang dia alami bukanlah mimpi. Dia memberitahu para pria itu bahwa namanya Russell Raymond, dan dia adalah murid Miss Daria. Para penjaga terkejut mendengarnya, dan salah satu dari mereka berkata bahwa dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Salah satu penjaga berkata bahwa dia jelas orang gila dan memerintahkan yang lain untuk mengeluarkannya dari sini. Russell marah, dan dia mencoba berlari masuk. Dia memohon pada mereka untuk membiarkannya masuk sebentar agar bisa melihatnya hanya sekali ini. Salah satu penjaga marah dan mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Tiba-tiba sebuah kereta yang membawa Miss Daria berhenti, dan Russell melihat Miss Daria. Sang master bertanya ada apa, dan penjaga itu pergi untuk membungkuk kepada sang master. Dia memberitahu Miss Daria bahwa pria ini terus mengatakan bahwa dia adalah muridnya. Miss Daria terkejut mendengarnya, lalu dia menoleh untuk melihat orang tersebut. Dia menatapnya untuk beberapa saat dan sepertinya tidak mengenalinya. Setelah jeda singkat, dia bertanya apakah dia mengenalnya. Russell menatapnya dengan ngeri. Russell menatap sang master tanpa bisa berkata-kata, dan dia hanya menatap balik kepadanya. Setelah beberapa saat, dia memberitahu pengemudi kereta untuk melanjutkan perjalanan, dan Russell hanya tetap berdiri di tengah hujan. Kemudian, Russell membobol Museum Louvre. Dia pergi ke tempat di mana dia melihat hati naga, dan dia bertanya-tanya apakah semua yang terjadi benar-benar halusinasi akibat serbuk sari dari pohon mimpi buruk. Dengan marah, dia memukul kaca pembungkus hati naga, dan berkata bahwa ini omong kosong. Dia berdoa agar seseorang membangunkannya jika apa yang sedang terjadi adalah mimpi, karena tidak mungkin dia kembali ke kehidupan normalnya. Tiba-tiba, alarm berbunyi di museum, dan para penjaga menemukan Russell. Para penjaga menenangkannya dan meminta untuk tahu siapa dia. Penjaga kepala memberitahu yang lain untuk menyeretnya keluar.
Tetapi Russell terus berteriak bahwa ini tidak mungkin terjadi. Setelah kejadian itu, Russell berkata bahwa dia mencoba membuktikan bahwa hidupnya bukan mimpi. Tetapi semua itu sia-sia. Akhirnya, beberapa tahun berlalu, dan dia mencoba dengan putus asa untuk melawan kenyataan yang sama sekali tidak bisa dipahami. Tetapi tahun-tahun itu perlahan membuatnya lelah. Akhirnya, saat duduk bersama tentara bayaran lainnya, seorang pria memberinya sebuah koran. Dia membacanya dan melihat Alan Page di sampul depan, dan koran itu menyebutnya sebagai Master Spear Tower termuda. Saat membacanya, Russell berpikir bahwa tidak mungkin seseorang seperti dia diberi kesempatan emas oleh seorang Dewa Naga sejak awal. Sementara itu, di Akademi Walker Hill, Russell melakukan pekerjaan bersih-bersih ringan, dan dia berpikir bahwa dia tidak menyangka akan berakhir di tempat ini. Dia teringat bahwa dia mengosongkan pikirannya, meninggalkan ambisinya, dan pada akhirnya, dia meninggalkan dirinya sendiri. Russell memikirkannya dan berkata bahwa hidup ini juga tidak terlalu buruk. Dia berpikir bahwa ini mungkin, pada kenyataannya, adalah pekerjaan yang tepat untuk orang yang dia jadi sekarang. Sambil membersihkan, dia mendengar suara di dekatnya dan pergi untuk menyelidiki. Dia melihat beberapa anak nakal yang sedang mengatai seorang anak bernama Spiegel, bertanya apa yang membuatnya berpikir bisa bersikap seperti itu, dan mengingatkannya untuk tahu diri. Mereka memberitahunya untuk tidak berpikir bahwa mereka setara. Russell melanjutkan membersihkan, dan dia berkata bahwa ini tidak ada hubungannya dengannya, jadi dia memilih untuk mengabaikannya. Anak itu memberitahu para anak nakal bahwa tidak peduli apa yang mereka katakan, dia akan menjadi seorang penyihir. Pemimpin anak nakal itu mengejeknya, bertanya bagaimana seseorang yang memiliki penyempitan saluran mana bisa begitu banyak bicara. Russell mendengarnya dan terkejut. Anak nakal itu mengingatkan anak itu tentang kejahatan yang dilakukan keluarganya, dan dia berkata bahwa dia akan meninggalkan bekas yang tidak akan dia lupakan. Saat anak nakal itu hendak menyakiti Spiegel, Spiegel menutup matanya, dan dia mendengar suara keras. Ketika dia akhirnya membuka matanya, dia melihat para anak nakal tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Di dekatnya, Russell melanjutkan membersihkan lingkungan dan bertanya mengapa tempat yang dia bersihkan begitu kotor. Spiegel menyadari bahwa dialah yang membantunya. Kemudian, Russell duduk di bangku untuk makan siang. Dia melihat Spiegel duduk di sampingnya, dan dia bertanya mengapa Spiegel mengikutinya. Spiegel tersenyum padanya dan mengklaim bahwa dia hanya sedang membaca buku, dan bangku ini adalah tempat yang baik untuknya fokus. Russell melihat sesuatu di dekatnya, dan para anak nakal yang mengintai mereka bersembunyi di sudut. Russell memutuskan untuk berbicara dengan anak kecil itu, dan dia bertanya tentang penyempitan saluran mananya. Dia memberitahu anak itu bahwa dia mengenal seseorang seperti dia yang dulunya pernah bersekolah di akademi ini, dan Spiegel bertanya apa yang terjadi padanya. Russell memberitahunya bahwa anak itu dikeluarkan karena tidak bisa mengatasi batasnya, seperti sampah yang diputuskan tidak berguna. Dia mengatakan bahwa untuk seorang penyihir, penyempitan saluran mana tidak berbeda dengan surat kematian. Russell mengatakan bahwa terkadang menyerah adalah keberanian, tetapi Spiegel segera berkata bahwa dia tidak bisa melakukannya. Spiegel berdiri untuk pergi dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menyerah. Russell mengamatinya berjalan pergi, dan tiba-tiba bosnya memanggilnya. Russell pergi menemui kepala, dan pria itu memperingatkannya untuk berhati-hati dengan anak yang dia habiskan waktu bersama. Kepala itu menyebutkan bahwa dia bisa mendapat masalah jika semuanya salah, dan Russell berkata bahwa dia tidak mengerti maksudnya. Kepala itu berkata bahwa Spiegel adalah anak dari pengkhianat yang dikeluarkan oleh Master Menara Merah, dan Russell terkejut. Ini berarti bahwa Spiegel terkait dengan keluarga yang jatuh. Sementara itu, para penyembah berkumpul di depan kerangka yang tadi dibicarakan oleh Master Blind. Tengkorak itu mengumumkan bahwa dunia para penjaga akan segera berakhir. Ia memerintahkan mereka untuk berjalan menuju Akademi Walker Hill dan mengumumkan kembalinya mereka. Beberapa waktu kemudian, Spiegel pergi ke sungai untuk melatih sihir kristal. Jumlah mana yang dia lepaskan sangat kecil, jadi dia mencoba melepaskan sedikit lebih banyak, alih-alih melepaskan lebih banyak mana. Kristal itu pecah, dan dia menegangkan tangannya. Russell berjalan mendekatinya dan bertanya mengapa dia tidak bisa melepaskan jalan menjadi seorang penyihir. Spiegel berbalik terkejut, dan Russell bertanya sekali lagi mengapa dia tidak menyerah. Spiegel memberitahunya bahwa dia membuat janji dengan ibunya. Russell memandangnya dengan cermat dan tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, mereka disergap oleh anak-anak nakal dari sekolah. Para anak nakal itu membawa beberapa senjata dan senang karena akhirnya menemukan mereka. Mereka berkata bahwa mereka ceroboh terakhir kali, tetapi kali ini tidak akan ceroboh. Russell mengaktifkan auranya dan memberitahu Spiegel untuk melihat dengan seksama. Dia berkata bahwa ini satu-satunya cara agar dia bisa menjadi seorang penyihir. Spiegel terkejut melihat auranya dan mereka bersiap untuk bertarung. Russell mengarahkan energinya ke tangannya dan memukul mereka dengan serangan yang menghancurkan. Beberapa waktu kemudian, di musim dingin, Russell membawa Spiegel keluar untuk melatih Overlord dan tubuh penyihir, seperti yang dia pelajari dari gulungan. Russell memberitahunya untuk berlari cepat karena hidupnya sangat bergantung pada jarak dari musuhnya. Jenis sihir ini menggantikan saluran mana dengan tubuh otot yang terlatih. Tidak seperti orang dewasa dengan tubuh yang sepenuhnya berkembang, efeknya akan dimaksimalkan jika seorang anak yang sedang dalam masa pertumbuhan menggunakannya. Kemudian, Russell melatih Spiegel dalam beberapa seni bela diri dan dia berpikir bahwa kecepatan kemajuannya sangat menyedihkan. Russell bertanya apakah ini semua yang dimilikinya ketika dia membuat janji dengan ibunya, dan Spiegel mencoba bernapas dengan benar. Spiegel bangkit lagi dan memohon untuk melatih sekali lagi. Beberapa waktu kemudian, di musim semi, Spiegel berkompetisi dalam studi tempur sihir praktis di akademi melawan anak nakalnya. Anak itu menembakkan anak panah es ke lawannya dan menaklukkan dia.
Profesor mengumumkan bahwa Spiegel adalah pemenangnya dan penonton sangat senang. Seorang anak terkejut bahwa seorang anak dengan penyempitan saluran mana bisa menang, dan orang lain mengatakan bahwa celah keterampilan sangat luar biasa. Anak nakal itu mengutuk mereka semua dan memberitahu mereka untuk menunggu kembalinya dia. Spiegel terlihat senang dan melirik kembali ke arah Russell. Dia berpikir bahwa, berkat paman barunya, dia telah menjadi lingkaran kedua. Russell melihatnya dari bayangan dan tersenyum melihat penampilannya. Tiba-tiba, seseorang memanggil nama Russell, dan dia berbalik untuk melihat orang tersebut. Pria itu berkata bahwa sudah lama tidak bertemu dan menyebutnya serangga. Russell melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah anak nakal sekolah menengahnya, Frederick. Kemudian, Russell dipukuli habis-habisan oleh penjaga koma dan dia kesulitan bernapas. Kepala pembersih mengingatkan bahwa dia sudah memberitahunya untuk tidak terlibat dengan Spiegel. Memberitahu Russell bahwa karena dia, anaknya telah dihina berkali-kali. Russell tersenyum saat dia menyadari bahwa anak nakal yang dikalahkan Spiegel adalah anak koma. Dia menyebutkan bahwa tidak heran anak itu melakukan omong kosong yang sama seperti yang dia lakukan. Berjongkok dan memberitahunya bahwa sepertinya dia tidak menyadari situasinya. Dia memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan koneksinya untuk membuatnya dikeluarkan dari akademi. Bersama dengan anak yang sangat dia cintai itu, Russell menatapnya dengan tajam dan tiba-tiba mulai tertawa, membuat terkejut. Russell bertanya apakah benar-benar berpikir bahwa dia mengagumi anak itu. Dia memberitahu bahwa dia hanya memprovokasi dia karena menyenangkan mengganggunya, dan tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, Russell pergi untuk mengemas barang-barangnya. Dia teringat saat memerintahkannya untuk keluar dari akademi sekarang juga untuk mencegah masalah. Saat meninggalkan tempat itu, dia memikirkan Spiegel. Malam harinya, saat Russell mendekati gerbang, Spiegel menyergapnya dan bertanya kemana dia akan pergi. Russell menjawab bahwa dia akan meninggalkan tempat ini. Tetapi Spiegel bertanya mengapa. Russell mengeratkan genggamannya pada koper dan bergegas keluar. Spiegel menemukan cara untuk berada di depan Russell dan memberitahunya untuk berhenti tepat di tempat itu. Spiegel melihat wajah Russell dan terkejut. Dia bertanya apa yang terjadi pada wajah Russell, dan Russell bertanya apa yang dia harapkan dari seseorang sepertinya. Dia bertanya pada Spiegel apakah dia benar-benar mengira dia gurunya. Russell berjalan melewatinya dan memaksakan diri untuk terus maju. Dia memberitahu Spiegel untuk tidak berkhayal dan pergi. Anak itu mulai menangis. Sementara itu, mengamati seluruh kejadian itu dari kereta yang diparkir di dekatnya. Dia berkata bahwa inilah alasan dia mencintai uang dan kekuasaan. Karena dengan itu, Anda bisa membuat apa saja menghilang. Dia memutuskan untuk meninggalkan akademi. Tetapi keretanya tiba-tiba berhenti. Melihat beberapa penyembah di depan keretanya, dan dia bertanya bagaimana mereka berani menghalangi jalan rumah Frederick. Para penyembah melepaskan ledakan hijau besar yang menyebar ke seluruh area. Russell menyadari ledakan itu dan berbalik. Ketika dia kembali ke akademi, dia melihat tempat itu terbakar. Dia membuka mulutnya terkejut, bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada akademi. Sementara itu, penyembah yang memimpin serangan itu mengumumkan bahwa serangan ini akan mengumumkan kebangkitan sekte mereka ke dunia. Dia memerintahkan yang lain untuk menyebar dan menebar teror serta keputusasaan di mana-mana. Dia memerintahkan mereka untuk menciptakan laut darah saat mereka bertempur dengan para siswa. Sementara itu, penyembah lain yang menggunakan kekuatan cakaran iblis bertempur dengan beberapa siswa lain. Sementara itu, Spiegel menembakkan anak panah es ke salah satu penyembah dan menempelkannya ke dinding. Pria yang menggunakan cakaran iblis melihatnya dan mulai terkekeh. Dia menghadapi Spiegel untuk bertarung, dan dia tertawa bahwa satu lalat kecil masih hidup. Akhirnya, Russell tiba, tetapi dia bersembunyi di dekat dinding untuk menyaksikan pertarungan. Dia melihat pembantaian itu, dan dia melihat Spiegel yang sedang berlutut setelah pria itu menghadapinya. Pria itu melepaskan cakaran iblis lagi untuk menghabisi Spiegel, dan dia menyebutnya menggelikan. Russell terus mengamati dan bertanya-tanya mengapa Spiegel tidak melarikan diri. Pria itu bertanya pada Spiegel apakah dia takut mati, dan dia memberitahunya bahwa dia telah membeli cukup waktu agar yang lain bisa melarikan diri. Jadi dia puas. Russell berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bisa merasakan kekuatan magis pria itu yang luar biasa. Pria itu begitu kuat sehingga para profesor pun tidak bisa menghadapinya. Dia teringat bahwa dia hanya bisa bertarung melawan orang seperti itu setelah dia menjadi seorang penjaga. Dia berpikir tentang kehidupannya sekarang dan betapa tak berdayanya dia. Jadi dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan. Russell berbalik dan berkata bahwa dia harus melarikan diri karena tidak ada alasan untuk mengorbankan dirinya. Pria itu menyebut Spiegel sebagai panglemah dan memerintahkannya untuk tahu tempatnya. Spiegel tertawa dan memberitahunya bahwa dia lebih tahu dari siapapun bahwa dia tidak bisa menang. Tetapi dia berkata bahwa melindungi orang adalah panggilan seorang penjaga. Russell teringat mengatakan hal yang sama, dan dia berhenti di tempatnya. Pria itu memberitahu Spiegel bahwa pemikirannya yang naif akan membunuhnya dan melanjutkan untuk menghabisinya. Sebelum dia bisa menyerang Spiegel, Russell menusukkan pedang ke pria itu. Pria itu membalas dan menyerang Russell dengan serangan cakaran iblis. Pria itu menyebutnya serangga dan bertanya bagaimana dia bisa berani menyerangnya. Spiegel memanfaatkan distraksi itu dan menggunakan sihir lingkaran ketiga, anak panah es. Dia menembakkan anak panah itu ke pria itu dan menempelkannya ke dinding. Russell dengan cepat mengambil tombak yang ada di dekatnya dan bergegas ke arah pria itu untuk menusukkannya ke dinding. Russell bergegas menuju
pria itu dan menusukkan tombaknya ke lehernya. Setelah dia menusuknya, dia berjongkok, kelelahan karena kehilangan banyak darah setelah pria itu melukainya di tubuhnya. Spiegel bergegas ke sisi Russell dan melihat luka tersebut. Dia mencoba menghentikan pendarahan, tetapi dia menyadari darahnya tidak berhenti. Russell memberitahunya untuk segera pergi karena yang lain akan segera datang ke sini. Spiegel berkata bahwa dia tidak bisa pergi sendirian, tetapi Russell meletakkan tangannya di bahu Spiegel. Dia bertanya pada Spiegel apakah dia akan menjadikannya guru yang bahkan tidak bisa melindungi salah satu muridnya. Spiegel terkejut mendengar Russell menyebutnya muridnya, dan Russell memintanya untuk pergi dan bertahan hidup agar dia bisa menjadi seorang penjaga. Russell tersenyum padanya dan menyebutkan bahwa tidak ada salahnya menjaga satu janji lagi. Spiegel mulai menangis dan memberitahu Russell bahwa dia berjanji untuk menjadi seorang penjaga dan memanggilnya guru. Setelah Spiegel pergi, Russell berpikir tentang bagaimana Spiegel sangat mirip dengan mimpinya yang telah hilang. Seperti keberanian yang dia tinggalkan, dan itulah mengapa dia membencinya. Kemudian, beberapa penyembah lainnya datang ke arah itu dan Russell memberitahukan mereka untuk berhenti. Russell mengingatkan dirinya bahwa itulah alasan yang sama mengapa dia juga menyukai Spiegel. Penyembah itu menyebut Russell sampah dan mengatakan bahwa bahkan sihir lingkaran dua pun akan sia-sia jika digunakan padanya. Russell tersenyum dan dia berkata dalam hatinya kepada Spiegel bahwa, berkat dirinya, dia bisa hidup. Russell melompat ke arah kedua pria itu dan memutuskan untuk menggunakan sihir yang dapat dipelajari dengan prinsip yang tidak memandang level lingkaran seseorang. Dia menggunakan bling dan muncul di depan pria itu dengan tombaknya. Penyembah itu terkejut dan Russell menusukkan tombaknya ke tubuhnya. Pria itu segera membalas dengan ledakan energi. Sebuah ledakan besar terjadi dan Russell berkata dalam hatinya bahwa Spiegel harus selamat. Tiba-tiba, Russell muncul di dimensi lain. Dia mendengar seseorang memberitahunya bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi. Dia melihat tubuhnya dan bertanya-tanya di mana dia berada. Seorang pria aneh mendekatinya dan bertanya apakah dia akhirnya sudah bangun. Pria itu bertanya bagaimana dunia yang dia tinggali. Russell memberitahu pria itu bahwa dia kehilangan impian yang dia pegang teguh. Tetapi dia menemukannya lagi dan melindunginya. Tiba-tiba seseorang muncul di depannya yang membuatnya terkejut. Dia melihat Spiegel di dimensi ini dan bertanya padanya apakah dia tidak bisa melarikan diri. Russell bergegas menuju Spiegel, tetapi dia dihentikan oleh dinding transparan. Russell memukul dinding itu dalam keputusasaan dan menyadari bahwa pada akhirnya, dia tidak bisa melindungi apapun. Pria di belakangnya memberitahunya bahwa dia salah. Pria itu memanggil namanya dan menyebutnya sebagai pewaris kekuatan naga. Russell berbalik menuju pria itu dan bertanya siapa dia. Pria itu memberitahu Russell bahwa dia adalah penguasa dunia yang jahat ini. Dia mengatakan bahwa orang-orang memanggilnya dengan nama lain. Dia memberitahu Russell bahwa dia disebut kuil cermin. Russell melihatnya dengan terkejut dan bertanya-tanya mengapa dia diberi nama itu. Pria itu berkata bahwa tempat ini mencerminkan ketakutan terdalam dalam hati seseorang. Dia berkata bahwa dalam kasusnya, ketakutannya yang terdalam adalah kualifikasi. Dia mengingatkan dirinya saat dia berkata bahwa dia hanya seorang penyihir kelas 3 dan selalu bertanya-tanya mengapa kekuatan seperti itu diberikan padanya. Ada juga saat Blind berkata bahwa dia melihat ayahnya lari dari zona perang dan Russell selalu bertanya-tanya apakah dia pantas memegang kekuatan itu. Dia berkata bahwa untuk pertanyaan itu, dia menemukan jawabannya ketika dia memberitahu dirinya bahwa dia menjadi lebih kuat untuk menjadi seorang penjaga dan melindungi lebih banyak orang. Russell jatuh berlutut bertanya apakah periode panjang ini adalah ujian. Makhluk itu menjawab bahwa memang benar ujian dan dia telah melampaui jawabannya sendiri dengan menunjukkan bahwa meskipun tanpa kekuatan, dia bisa menjadi seorang penjaga dengan memilih untuk melindungi seorang anak. Russell kembali ke dirinya yang muda dan melihat sebuah visi dari Spiegel yang memberitahunya bahwa dia tidak akan melupakan janji itu. Kuil cermin memberitahunya bahwa anak yang ada di depannya bukanlah ilusi, tetapi keberanian murni yang telah dia lindungi dan harus terus dia lindungi. Makhluk itu memanggilnya penerus dan menyatakan bahwa dia akan memenuhi sumpah panjangnya. Pria itu melepas topengnya dan berkata akan ada cahaya baru. Saat dia melepas topengnya, dia berubah menjadi Spiegel dan memberitahu Russell bahwa sudah waktunya untuk maju. Tiba-tiba layar lain muncul dan memberitahu Russell bahwa dia sedang menyerap darah naga untuk membangun kembali tubuhnya. Dia diberitahu bahwa dia telah mendapatkan topeng emas pertama. Sementara itu, Jaron memberitahu Alan bahwa penampilannya sangat mengesankan. Dia bertanya pada Alan, namamu siapa lagi? Dan Alan yang terluka parah meminta maaf pada sang putri karena tidak bisa menyelamatkannya. Pria bertopeng itu menyebutkan bahwa dia sering mendengar tentang orang yang jenius. Tetapi kemampuan Alan untuk segera memahami situasi saat kembali dan bertindak berdasarkan informasi terbatas adalah langkah yang sah. Dia mengatakan terkejut karena Alan bahkan menggunakan artefak sebagai umpan untuk mencoba menyelamatkan sang putri. Jaron mengatakan bahwa semua itu tidak penting karena tidak ada yang berubah. Pria bertopeng itu menjadi tidak sabar dan memberitahu Jaron untuk berhenti bermain-main sehingga mereka bisa segera melanjutkan urusan mereka. Jaron terbang ke arah penghalang dengan artefak yang dibawa Alan untuk menghancurkannya. Dengan artefak di tangan, sebuah perangkat sihir muncul di langit yang dapat menghancurkan penghalang itu. Tuan Spiegelman mengenali artefak itu sebagai artefak para dewa. Sang putri bertanya apakah artefak itu bisa diblokir. Jaron menyimpulkan bahwa begitu dia menemukan barang itu, dia tidak akan memberikannya kepada para bajingan ini. Merujuk pada Adipati Agung atau para penyembah, dia berkata bahwa dia akan menunjukkan pada dunia bahwa dia lebih unggul dari mereka. Jaron memerintahkan artefak itu untuk menembus penghalang. Perangkat itu melepaskan tembakan ke penghalang, tetapi dampaknya tiba-tiba dihentikan ketika sebuah tangan muncul dari celah. Berat kekuatan yang keluar dari celah itu menghancurkan perangkat tersebut. Jaron melihat dengan bingung saat perangkat itu hancur. Penonton lainnya juga terkejut karena artefak para dewa dengan mudah diblokir. Alan juga menyadari bahwa perangkat itu diblokir dan melihat seseorang di sana.
Tiba-tiba, Russell keluar dari penghalang dengan tombak api di tangannya. Pria bertopeng dan Jaron melihat topeng di tubuh Russell dan bertanya-tanya apakah topeng itu bisa jadi yang mereka cari. Russell terbang menuju pria bertopeng itu dan mencoba menyerangnya. Pria itu dengan cepat membuat portal untuk memblokir serangan tersebut. Russell mencoba memotongnya dengan senjatanya, tetapi di-stop oleh portal tersebut. Tiba-tiba sesuatu yang tidak biasa terjadi yang mengejutkan pria bertopeng itu. Russell berhasil memotong portal itu dan mengalahkan pria itu. Setelah selesai, Russell melompat menjauh dan bahkan Jaron terkejut bahwa ada seseorang yang bisa memotong portal. Russell pergi untuk membebaskan Tuan Spiegelman dan sang putri dan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Saat dia membebaskan mereka, Tuan Spiegelman bertanya apa yang dia katakan karena mereka tidak bisa mendengarnya melalui topeng. Russell melepas topeng dan berkata bahwa dia lega mereka aman. Tuan Spiegelman dan sang putri terkejut melihat bahwa itu adalah Russell dan mereka bertanya bagaimana dia bisa selamat. Alan tersenyum dan menyimpulkan bahwa taruhan yang dibuat oleh gurunya sepertinya tidak akan mudah. Sang putri meraih tangan Russell dan memberitahunya bahwa dia senang dia kembali hidup. Russell menggenggam tangannya dan menghentikannya saat dia melihat Jaron mendekat ke arah mereka. Dia menyarankan agar mereka bisa membicarakan detailnya nanti karena dia harus menangani ini. Jaron semakin mendekat dan memanggil Russell sebagai orang yang lebih rendah, mengatakan bahwa dia mulai menjadi gangguan. Dia memberitahu Russell bahwa hanya karena dia kembali bukan berarti ada yang berubah. Dia berkata bahwa dia akan membunuhnya dan mengambil artefak itu untuk dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, ledakan besar terjadi di udara saat Russell terbang dan membawa pertempuran ke Jaron. Jaron bersikeras bahwa topeng itu miliknya. Russell bertanya apakah Blaine merencanakan semua ini, tetapi Jaron memintanya untuk diam. Russell terbang ke langit dan teleportasi di belakangnya. Dia memintanya untuk berhenti sekarang dan mengakui bahwa dia adalah bayangan Blaine. Russell menyerangnya dengan tombak api, menjatuhkannya ratusan kaki ke tanah. Dampak dari serangan itu begitu kuat, sehingga Jaron terus terbang dari satu tempat ke tempat lain. Russell terbang turun untuk bergabung dengannya. Jaron menjawab bahwa kenyataannya sederhana dan dia bukan bayangan Blaine. Dia mengeluarkan salah satu konstruksi sihir asli yang disebut Grammar. Jaron memukul tanah dengan pedangnya dan kekuatan ledakan besar merobek bumi menuju Russell. Ledakan itu menyebabkan asap menutupi seluruh area untuk sementara waktu. Setelah asap itu menghilang, Russell tampaknya tidak terluka, tetapi dia memegang dua tombak api dan berada dalam mode Draconification. Jaron menyatakan bahwa jika dia hanya memiliki topeng itu, Blaine akan menjadi bayangannya. Jaron berteriak bahwa kekuatan membuat segala sesuatu mungkin. Russell merogoh kantongnya, mengeluarkan sesuatu, dan memberitahu Jaron bahwa dia sepertinya terobsesi dengan kekuatan. Russell mengeluarkan topeng untuk memakainya dan berkata kepada Jaron bahwa kekuatan bukanlah hal yang paling penting. Sebuah layar muncul di depannya dan memberitahu bahwa topeng itu membantu berpikir dan memicu manifestasi darah naga. Sistem memberitahunya bahwa Draconification kedua kini menjadi mungkin dan bertanya apakah dia ingin menggunakan topeng itu. Russell mengonfirmasi bahwa dia akan menggunakannya dan Draconification keduanya diaktifkan. Sekumpulan api besar mengelilinginya dan Russell berkata kepada Jaron bahwa keberanian datang sebelum kekuatan. Tiba-tiba, topeng itu menyatu dengan wajahnya dan mata seperti naga miliknya semakin terdefinisi. Jaron mengejek apa yang dia katakan dan menjawab bahwa itu hanya omong kosong dari seseorang yang belum pernah jatuh ke dalam kegelapan. Russell menatapnya sejenak dan tetap diam. Akhirnya, dia memberitahu Jaron bahwa itu tidak benar. Russell memanggil sekitar 5 tombak api dan berkata bahwa dia juga pernah berada dalam kegelapan. Russell mengatakan bahwa satu-satunya perbedaan adalah dia mengikuti cahaya. Akhirnya, dia menggabungkan semua tombak itu menjadi konstruksi sihir asli yang dia sebut tombak sihir. Jaron menyebut klaim Russell untuk telah mengalami kegelapan sejati sebagai omong kosong. Dia melompat maju untuk menyerang Russell dan mendesaknya untuk membuktikannya. Jaron melompat ke arahnya dengan serangan terkuatnya dan bersikeras agar Russell membuktikan cahaya yang dia ikuti. Russell membalas dengan tombak sihir. Kekuatan tabrakan itu melepaskan ledakan besar yang menyelimuti area tersebut. Butuh beberapa waktu untuk asapnya menghilang dan keduanya selamat dari ledakan itu. Tetapi Jaron jatuh berlutut. Dia melihat ke samping saat merasakan rasa sakit tajam. Ternyata, dampak dari tombak itu merobek lengan kanannya dan dia terkejut. Dia melihat tangannya di tanah dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi padahal dia memiliki hati Chimera. Russell, yang masih berdiri, berjalan mendekat ke arah Jaron untuk melanjutkan pertarungan. Jaron bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mengalahkan Russell meskipun dengan semua kekuatan hati Chimera. Russell memberitahunya untuk menyerah karena jelas dia tidak bisa menang. Kata-kata itu memprovokasi Jaron dan dia memberitahu Russell untuk diam. Tiba-tiba, dia tumbuh beberapa lengan lainnya di tempat yang dipotong dan dengan keras menyatakan bahwa dia tidak bisa kalah. Dia melepaskan banyak mana tetapi mulai batuk darah karena tampaknya dia mengalami beberapa kerusakan internal. Sementara itu, sistem memberitahu Russell bahwa dia memiliki 10 detik tersisa untuk menggunakan Draconification kedua. Russell melihat layar itu dan menjawab kepada Jaron bahwa, sama seperti dia juga tidak bisa kalah. Russell mempersiapkan tombak sihir untuk memberikan serangan terakhir dalam 10 detik tersebut. Dia dengan sabar menunggu Jaron untuk melakukan gerakan berikutnya agar bisa menyerang. Jaron meluncur ke arahnya dan memberitahu Russell bahwa saatnya dia mati. Russell tidak bergerak sama sekali dan menunggu sampai Jaron cukup dekat untuk memberikan pukulan yang menentukan. Russell meningkatkan kekuatan tombaknya dan mengarahkan semua energi ke satu titik menggunakan overhead. Dengan satu ayunan, dia mendorong tombaknya ke tubuh Jaron yang berharap bisa merobeknya menjadi potongan-potongan. Jaron terkejut saat tombak itu menembus tubuhnya. Ledakan yang dihasilkan merobek tubuh Jaron dan meluas hampir sepanjang 1 mil di belakangnya.
Bahkan batu-batu di belakangnya tidak selamat dari dampak serangan itu. Asap menutupi seluruh area dan Russell menunggu hingga asap itu hilang. Setelah asap itu menghilang, Jaron yang terbelah menjadi bagian-bagian batuk darah dengan hebat dan berargumen bahwa ini belum waktunya bagi dirinya untuk pergi. Saat dia mengeluh, dia terus batuk darah dan tubuhnya mulai hancur. Segera setelah itu, dia menyerah dan terjatuh. Dalam kondisi terjatuh, dia berpikir tentang kekuatan Chimera. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia ingin menjadi naga, tetapi dia tidak bisa melihatnya sampai akhir. Saat cahaya di matanya mati, dia bertanya-tanya apakah ini takdirnya. Tiba-tiba, sebuah gunung berapi di dekatnya tersulut oleh ledakan yang terjadi sebelumnya. Russell menyaksikan saat magma memuntahkan diri dari gunung dan mengalir turun. Sambil menonton, dia mendengar beberapa orang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Alan, Tuan Spiegelman, dan sang putri yang selamat. Russell tersenyum kepada mereka dan melambaikan tangan. Tiba-tiba, Pepper melompat ke belakang Russell. Russell senang bahwa dia baik-baik saja dan Pepper mengaum bersamaan. Mereka berdua saling berpelukan dan Russell bersyukur bahwa Pepper aman, sementara Pepper menangis penuh kebahagiaan. Sang putri menyaksikan pertemuan mereka dan Russell berkata bahwa saatnya bagi mereka untuk kembali ke Endymion. Beberapa waktu kemudian, setelah mereka meninggalkan tempat itu, seseorang yang misterius muncul dan mengambil tangan Jaron yang terpotong. Pria yang tampaknya berasal dari kultus pagan itu membawa tangan tersebut dan masuk ke sebuah portal. Beberapa waktu kemudian, di Pengadilan Agung Endymion, para hakim membaca tuduhan mengenai Jaron, seorang penyihir dari Menara Merah, yang bersekongkol dengan para pagan dan mengancam keamanan kerajaan. Hakim membaca bahwa gurunya, Master Menara Merah, juga bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Pria itu meminta agar terdakwa, Master Blaine, maju ke depan. Hakim bertanya apakah dia memiliki keberatan terhadap apa yang dibacakan. Blaine mengatakan bahwa dia tidak memiliki keberatan dan mengklaim bahwa dia tidak menyadari perilaku Jaron karena kelalaiannya. Blaine mengatakan bahwa dosa seorang murid adalah tanggung jawab sang guru, dan sebagai Master Menara, dia harus memikul tanggung jawab itu. Sementara dia berbicara, Adipati Agung, Bismarck, bangkit dan memberi isyarat kepada hakim. Bismarck berdiri dan bertanya kepada hakim apakah dia boleh mengatakan sesuatu. Bismarck menatap semua Master Menara yang duduk di dekatnya untuk mengancam mereka. Akhirnya, dia memberitahu hakim bahwa dia tidak salah, tetapi juga benar bahwa Master Menara Merah telah memberikan kontribusi yang signifikan demi negara. Adipati Agung menyarankan agar mereka menyelesaikan ini dengan sekitar 6 bulan masa percobaan. Hakim mengangguk menerima. Sementara itu, Blaine tersenyum lebar. Master Daria, yang juga duduk, berpikir dalam dirinya bahwa mereka semua terlibat, tetapi dia tidak berbicara. Dia menatap ke atas kepada sang raja, yang menyaksikan persidangan dari atas. Dia berpikir dalam hati bahwa Adipati Agung akan terus menantang otoritas keluarga kerajaan, dan dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh Yang Mulia. Sementara itu, di istana, Russell berganti pakaian dan Tuan Spiegel mengomentari penampilan barunya sementara Alan berdiri di dekatnya. Sang putri masuk untuk menemui mereka dan berkata bahwa dia tidak tahu mereka ada di sini. Ketiga pria itu membungkuk dan menyapa sang putri. Putri Hecate meminta mereka untuk berdiri dan berkata bahwa dia seharusnya yang menyapa mereka. Dia membungkuk kepada mereka dan dengan tulus berterima kasih telah menyelamatkan hidupnya. Dia secara khusus berterima kasih kepada Russell, dan dia terkejut. Saat sang putri berjalan keluar, dia mengedipkan mata kepada Russell dan berkata bahwa dia akan bertemu lagi dengannya. Saat dia menutup pintu kamar, Russell tampak seperti akan meledak, dan pria-pria lainnya mencoba untuk membawanya kembali ke kenyataan. Dia dengan cepat menyadarkan dirinya dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus fokus. Dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menanamkan nama keluarga Raymond di pikiran orang-orang. Setelah persidangan, ketiga pria itu pergi untuk menemui raja di pengadilan di depan semua orang. Yang Mulia memberitahukan mereka bahwa pertemuan mereka hari ini dimaksudkan untuk menghormati para ksatria atas kontribusi mereka. Dia mengatakan bahwa mereka akan membahas kontribusi masing-masing setelah mengakui pencapaian bersama mereka. Raja mengumumkan bahwa Spiegelman telah melawan pagan, mengancam keamanan kerajaan. Dia memerintahkan agar Spiegelman diberikan 200 koin emas dan 2 pil obat peningkat mana. Yang dengan senang hati diterima oleh Spiegelman, Raja memberitahu Alan, putra kedua Count Page, bahwa dia telah dengan gagah berani melawan pagan jahat yang mengincar relik, dan dia akan dianugerahi medali Fajar, Morgenrod, dan gelar Baron, yang disetujui oleh Alan. Terakhir, Raja berbalik kepada Russell dan meminta agar dia mengangkat kepalanya. Raja mengatakan bahwa di masa lalu, ayahnya meninggalkan medan perang, yang merupakan ancaman besar bagi keamanan kerajaan. Dia mengatakan bahwa sangat wajar bagi para menteri untuk meragukan kesetiaan keluarga Raymond. Russell merasa tersinggung dengan kata-kata itu, dan amarahnya muncul. Yang Mulia memberitahunya untuk membuktikannya hari ini, dan Russell bertanya apa maksudnya. Raja memberitahu bahwa Master Menara Api memberitahunya bahwa Russell telah maju ke lingkaran kelima. Sementara itu, Master Daria mengamati jalannya proses dan berpikir dalam dirinya sendiri bahwa semakin dalam kegelapan, semakin terang cahaya. Yang Mulia memberitahu Russell bahwa dengan pencapaian seperti itu, tidak ada yang akan meragukan kata-katanya, dan Blaine terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba. Dia menyadari bahwa Raja berniat menjadikan Russell seorang pahlawan di depan semua orang dan melemahkan faksi Adipati Agung. Russell bangkit dan memproyeksikan lingkarannya di depan semua orang. Blaine berpikir bahwa itu adalah mantra lingkaran pertama yang mengungkapkan atribut seseorang. Tapi bagi orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang sihir, itu adalah tontonan yang luar biasa.
Orang-orang menyaksikan dengan terkejut, dan Master Melville memperhatikan proyeksi semua 5 lingkaran yang dimiliki Russell. Master Melville berkomentar bahwa itu adalah pertumbuhan yang sangat eksplosif, dan bahkan Alan tampaknya terkesan. Saat para penonton menyaksikan, bahkan Master Niccolo terkesan. Setelah Russell menyelesaikan tampilannya, dia berlutut lagi, dan Raja berkata bahwa dia mengira ayahnya adalah bunga yang layu. Tetapi tidak ada yang mengira dia menyembunyikan benih yang begitu indah. Russell menjawab kepada Yang Mulia bahwa pujian Yang Mulia terlalu berlebihan. Raja mengumumkan kepada semua orang bahwa mengenai kasus khusus keluarga Raymond, dia meningkatkan gelarnya menjadi Count. Dia mengatakan tambahan, bersama dengan perjanjian penghargaan militer kelas 3, dia mengumumkan bahwa dia dengan ini memberikan Russell hak untuk memungut pajak dari 10.000 rumah tangga di kota tetangga, dan Russell mengonfirmasi perintahnya. Setelah Raja selesai berbicara, dia meletakkan tangan di bahu Russell, dan dengan hangat memintanya untuk bangkit. Saat Russell bangkit, Raja mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan putrinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak berbicara sebagai raja, tetapi sebagai seorang ayah. Yang Mulia menyebutkan bahwa dia ingin membalas budi, dan bertanya apakah ada sesuatu yang diinginkan Russell. Russell berpikir sejenak dan memberitahu Raja apa yang dia inginkan. Beberapa waktu kemudian, saat berada di rumah, Russell mengingat bahwa dia khawatir tentang bagaimana dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Tetapi sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Dia melihat Dragon Heart yang dimintanya dan memperhatikan betapa layunya penampilannya. Meskipun terlihat jelek, itu akan menunjukkan bentuk aslinya ketika diberi kekuatan sihir. Dia berharap bisa mengendalikannya dan mulai melepaskan mana ke dalam hati tersebut. Tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi dan Russell berteriak. Hati tersebut tiba-tiba meledak menjadi serpihan-serpihan dan mengeluarkan cahaya biru terang. Bersamaan dengan cahaya biru itu muncul kilatan petir. Tiba-tiba, serpihan-serpihan Dragon Heart berubah menjadi tanduk yang dikelilingi oleh petir. Russell terkejut melihatnya, dan tiba-tiba sebuah layar muncul. Layar memberitahu bahwa Dragon Heart telah terungkap, dan dia telah memperoleh tanduk raja yang terlupakan, yang mengandung esensi petir. Setelah membaca pesan itu, Russell menyadari bahwa tanduk tersebut harus menginfuskan kekuatannya ke dalam dirinya seperti yang terakhir kali. Dia menutup matanya untuk bersiap menghadapi dampaknya, tetapi tanduk tersebut hanya melepaskan esensinya ke dalam dirinya tanpa menembusnya. Russell mengingat pengalaman terakhirnya dan berkata bahwa kali ini jauh lebih bisa ditoleransi. Dia menghela napas, dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan petir. Dia mempertimbangkan energi petir yang kuat di sekitarnya dan terkejut bahwa sepertiga dari lingkaran kelima sudah terisi, bahkan tanpa menyerapnya sepenuhnya. Sebuah layar lain muncul dan memberitahunya bahwa dia telah menyerap tanduk raja yang terlupakan dengan esensi petir hingga batas maksimal. Dia diberitahu bahwa mana yang melebihi batas yang dapat diserap akan tetap berada dalam dirinya sebagai kekuatan yang tertidur. Layar tersebut juga memberitahu bahwa pemahaman atribut petir tingkat menengahnya telah mencapai batasnya dan telah berkembang menjadi pemahaman atribut petir tingkat lanjut. Tiba-tiba Pepper muncul entah dari mana dengan raungan. Kali ini, dia tampak jauh lebih besar, dan Russell terkejut dengan penampilan barunya. Dia bertanya-tanya mengapa Pepper berubah dan menanyakan apakah dia terpengaruh oleh kekuatan petir. Yang dijawab Pepper dengan anggukan. Tiba-tiba Pepper berbalik dan melompat keluar. Dia melompat keluar dari jendela dan terbang ke langit malam. Russell bergegas ke jendela dan memanggilnya. Tak lama kemudian, Pepper kembali ke jendela, dan Russell bertanya-tanya apakah dia ingin dia naik ke punggungnya. Tiba-tiba Pepper menangkap Russell di bahunya dan terbang keluar. Russell sangat ketakutan dan memberitahu Pepper untuk menunggu. Dia tiba-tiba berhenti berteriak ketika dia menyadari betapa tingginya mereka sudah terbang. Dia menyadari bahwa Pepper tidak hanya tumbuh besar, tetapi kemampuan terbangnya juga meningkat pesat. Russell memberitahu Pepper bahwa tumbuh lebih besar berarti dia akan lebih mudah terlihat, tetapi Pepper memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Tiba-tiba dia melepaskan Russell dan berubah menjadi api. Api itu menjadi sayap yang bergabung dengan Russell, memungkinkannya untuk terbang. Russell berkomentar bahwa sekarang dia memiliki sayap cepat yang terbuat dari api roh. Dia bertanya kepada Pepper apakah dia harus menyebutnya sayap roh, yang dijawab Pepper dengan raungan penuh semangat. Russell mempertimbangkan fakta bahwa dia telah mendapatkan esensi petir dari tanduk raja, mana lingkaran kelima tingkat menengah, dan sekarang sayap roh. Dia mengatakan bahwa dia merasa bisa menghadapi lawan apapun tanpa rasa takut dengan kekuatan ini. Sementara itu, Brother Hubert pergi menemui Master saat dia mendengar bahwa dia memiliki misi untuknya. Master Daria memberitahu bahwa misinya adalah untuk mengawal Count Kimberly, utusan khusus dari Kerajaan Kill. Dia mengatakan bahwa meskipun kekuatan nasional Kerajaan Kill lemah, mereka tetap mempertahankan posisinya sebagai negara netral karena produksi batu mana mereka yang melimpah. Dia menambahkan bahwa ternyata Markis Giorgio Comens dari faksi pro kekaisaran mencoba membawa kekaisaran ke sana. Master mengatakan bahwa daripada jatuh di bawah kendali kekaisaran, Count Kimberly pasti berpikir lebih baik bergandengan tangan dengan mereka.